Dan selamat pagi pemirsa Fajar TV dan pendengar radio Fajar FM 89,3 dimanapun berada. Saya Nur Baumasepe berjumpa kembali di Talkshow Startup Tab, talkshow seputar bisnis dan UMKM. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih peran Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan khususnya untuk menumbuh kembangkan industri kecil menengah. Nah, kita tahu pemirsa, kebudayaan merupakan suatu investasi masa depan bangsa ini yang dalam memajukan peradaban kita ke depan. Nah, sebagai investasi diharapkan akan memberi efek ekonomi yang akan berimbas kepada pertumbuhan industri kecil menengah dan khususnya bagi pelaku UMKM. Nah, bersama saya telah hadir dua orang narasumber yang saya yakin sudah kita kenal. Yang pertama adalah Bapak Profesor Halilintar Latif selaku budayawan dan antropolog, dan juga Andi Baumalik selaku Wakil Ketua DPP Matra atau Majelis Adat Masyarakat Adat Nusantara. Nah, selamat pagi. Saya sapa dulu satu-satu. Prof. Halilintar, selamat pagi Pak, sudah berkunjung di Startup Tab pada pagi hari ini. Selamat pagi, kurus semangat Pak. Kurus semangat Pak ya. Dan alhamdulillah ini sudah yang kesekian kalinya Bapak kita undang di acara Fajar TV. Dan ada Bapak Andi Baumalik selaku Wakil Ketua Matra. Ya, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nah ini kita akan berbincang tentang bagaimana sih peran Undang-Undang Kebudayaan khususnya untuk meningkatkan peran industri kecil menengah. Nah, tapi sebelumnya saya akan berbincang dulu kepada Pak Halilintar Latif mengenai masalah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, ini Prof, ya, kita tahu Undang-Undang Kebudayaan ini sudah baru-baru saja disahkan oleh pemerintah kurang lebih sebulan yang lalu. Menurut Prof Halilintar, kira-kira apa sih esensi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini? Ya, sebenarnya esensinya itu bagaimana tujuan-tujuan ya, tujuannya. Jadi pertama mengukuhkan jati diri. Ya, di pasal 4 jelas di situ tuh ya, disebutkan beberapa tujuan. Persatuan, kesatuan, memperteguh. Yang paling berkaitan dengan ekonomi itu bagaimana mensejahterakan rakyat. Bagaimana mensejahterakan. Lalu kecerdasan, mencerdaskan bangsa, memperkaya keberagaman, mengangkat citra dan sebagainya. Jadi tujuannya sebenarnya lebih bagaimana mempengaruhi yang paling utama itu dari semua proses kebudayaan kita nanti, bagaimana kebudayaan kita itu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Sehingga peranan kebudayaan itu menjadi landasan untuk pembangunan nasional. Kalau selama ini pembangunan ekonomi, politik, tapi budaya terlupa karena untuk membangun budaya itu butuh satu generasi, 25 tahun. 25 tahun. Sementara kalau politik itu paling banyak 10 tahun. 10 tahun. Nah, jadi ini yang problem. Jadi masalah. Ya, kalau diserahkan ke politik. Oke.
Itu akan kita bahas mungkin Pak untuk segmen selanjutnya ya, bagaimana peran budaya itu. Nah, bersama saya juga hadir Bapak Andi Pak Malik Barmase SH selaku Wakil Ketum DPP Matra atau Masyarakat Adat Nusantara. Nah, ini kan Matra baru saja deklarasi Pak ya di Yogyakarta, di Magelang, di Borobudur. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu sih sebenarnya masyarakat adat Nusantara itu seperti apa. Nah, mungkin apa program-program kerjanya dan bagaimana perannya dalam hal pengembangan kebudayaan kita di Nusantara ini. Terima kasih, Dinur. Ya. Jadi baru-baru ini organisasi masyarakat adat Nusantara itu pada tanggal 28 Juli kemarin telah melakukan deklarasi dikaitkan dengan Festival Borobudur Internasional, di mana dalam hal ini organisasi ini betul-betul mengembangkan bagaimana ke depan hubungan antara masyarakat dengan para raja-raja yang pernah ada di seluruh Indonesia atau di Nusantara ini, agar kiranya beberapa program-program daripada Matra ini bisa bersinergi dengan pemerintah. Itu langkah-langkah yang pertama. Langkah kedua, itu Matra sudah memprogramkan yang diambil dalam Matra terhadap kemajuan UMKM ditinjau dari segi aspek undang-undang pemajuan kebudayaan. Langkah yang diambil Matra sudah menggandeng beberapa pengusaha-pengusaha kecil, menengah ke bawah untuk melakukan memajukan usaha-usaha kecil yang ada di daerahnya masing-masing, termasuk apa yang kita sudah melakukan baru-baru ini pada festival ya di Borobudur. Itu kita bekerja sama dengan koperasi dan pelaku UMKM ini untuk ikut di dalam mengambil bagian di dalam program ini. Ya, sebagai contoh kami bawa dari Sulawesi Selatan ini, ya ini seperti markisah produksi masyarakat kecil yang ada di Sulawesi Selatan ini di Goa, terutama di Goa. Terus Saraba itu diproduksi Goa juga. Terus Sarung Sutra. Ini beberapa yang kami lakukan untuk membudayakan kembali, mempromosikan bahwa inilah budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan, untuk bagaimana Matra ini ke depan lebih memperhatikan hal-hal itu dan bekerja sama dengan pemerintah. Saya kira untuk sementara itu. Ya. Nah, ini kan menarik Prof. Halintar ya, bahwa budaya itu kan bisa juga tadi dikatakan memang masih di belakang, belum mendapat porsi yang serius bagi pemerintah. Padahal di satu sisi budaya itu bisa mengangkat juga potensi-potensi ekonomi lokal, biar bisa juga memberi kontribusi bagi pelaku usaha kecil menengah. Nah, untuk masalah undang-undang pemajuan kebudayaan ini, kira-kira apa harapan Bapak dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan ini terhadap perhatian masyarakat dan pemerintah untuk lebih concern masalah budaya? Ya, saya kira ini seperti yang dilakukan Matra ini, saya tidak tahu apa ada terkait dengan undang ini, tapi ini satu awal yang mulai dengan bersamaan dengan undang-undang baru ini. Kebudayaan tidak bisa diharapkan ke pemerintah saja. Tidak bisa, Pak. Iya. Jadi masyarakat ya itu harus bergerak, karena sebenarnya tadi 10 tahun. Ya, 10 tahun saja. Nah, kalau masyarakat itu berkesinambungan, salah satu di sini pasal sifat daripada undang-undang yang pemajuan itu harus berkesinambungan. Harus berkesinambungan. Matra ini saya kira salah satunya. Ya, salah satunya bagaimana SDM kan untuk ekonomi itu kan ada SDM, SDA. Betul. SDM sudah ada, ya. Tadi dengan pengusaha-pengusaha kecil juga, dan dulu keraton-keraton ini kan pusat kebudayaan. Dulu keraton adalah pusat kebudayaan. Ya. Dia ada pusat ekonomi, pusat politik, pusat
kebudayaan. Nah ini kan setelah NKRI Iya. pelan-pelan kan hilang, Bergeser. ya berhilang, diserahkan ke pemerintah. Iya. Nah, ini kemarin ada Matra masuk lagi kembali, saya kira dengan porsinya kemana? Iya. Karena selama ini sebelum itu kan lebih banyak organisasi lembaga-lembaga adat itu menuju ke politik saja. Iya. Itu perlu juga, Iya. ya perlu. concernnya ini Nah, adalah tapi ini di kalau budaya. dia masuk ke ekonomi, Iya. ya kebudayaan, saya kira Positif. yang kedepannya lebih banyak lagi, dan saya bukan lembaga keraton saja, tapi berbagai lembaga, perlu lembaga. dan perlu bersama, ya. Mungkin sebelum saya ke Pak Bob Malik, ini tadi menarik ini Prof ya, bahwa keraton itu sebenarnya dulu kalau kita lihat sejarahnya merupakan pusat semua, pusat budaya, pusat ekonomi, pusat aktivitas kita. Nah, kira-kira dengan adanya undang-undang ini, apakah bisa mendorong juga keraton atau kesultanan yang ada di Sulawesi Selatan, yang mungkin khususnya, atau di Sulawesi Nusantara untuk mengambil peran kembali? Dan kira-kira kalau mengambil peran seperti apa yang barangkali bisa kita harapkan? Ya, saya kira untuk keraton atau pewaris-pewaris ini yang sudah banyak sekali organisasi, ya, ada lebih 10 organisasi, 17-an organisasi. Nah, ini kalau seluruhnya tidak harus bersatu, tapi seluruhnya masing-masing minimal menangani salah satu atau semuanya bidang politik, keterangan mengarah ke politik, bagaimana kontribusinya pada undang-undang atau menjadi pejabat atau menjadi anggota DPR, itu jelas tidak membohongi yang lain. Tujuannya di situ, perlu pengkaderan di situ. Tapi yang ekonomi ini yang tertinggal. Nah, bagaimana? Padahal dia punya banyak sekali. Tadi mempunyai Sarung, Goa, semua raja-raja Goa, bangsa-bangsa Goa dulu itu punya corak. Satu orang bone juga. Setiap orang, setiap bangsawan itu coraknya berbeda. Bau ini. Jadi kalau ada yang pakai itu, ini keluarganya. Nah, itu hilang sekarang. Nah, itu tidak terproduksi lagi. Nah, ini saya kira ini menarik ya. Mungkin Pak Malik selaku masyarakat adat Nusantara ini, mungkin apa peran keraton ataupun kesultanan yang mungkin sekarang, dulu setelah NKRI ini kan terpinggirkan, kira-kira apa yang bisa dilakukan terutama bagi pewaris dan organisasi kebudayaan ini, dalam kaitannya tadi dalam mengambil peran kembali terhadap masalah ekonomi misalnya. Ya, baik. Sebagaimana apa yang dijelaskan tadi itu sama Pak Prof itu sudah sejalan. Bahwasanya sekarang ini organisasi-organisasi keraton yang sudah ada, inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan kembali untuk melihat bagaimana peran sertanya dari generasi-generasi yang sudah ada ini, untuk diarahkan bagaimana bisa menumbuh kembangkan UMKM ini yang ada sekarang, karena sudah dibuatkan undang-undang oleh pihak pemerintah. Tinggal aplikasinya, bagaimana cara daripada para keluarga besar atau organisasi keraton yang sudah ada, termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Matra Masyarakat Adat Nusantara ini untuk mengajak seluruh elemen, baik elemen masyarakat adat maupun masyarakat biasa, untuk kita mencoba melakukan inventarisasi apa-apa yang perlu kita kembangkan kembali agar budaya kita lebih meningkat lagi ke depan. Saya kira itu paling bagus sekali yang kita lakukan, dan langkah pemerintah paling bagus dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan. Tinggal kita daripada keturunan ini bisa enggak mengaplikasikan, atau bisa enggak kita kerjasama dengan pemerintah untuk membantu pemerintah memajukan UMKM ini. Saya kira itu yang kami anukan. Saya akhiri masuk segmen. Kita tahu ada contoh kasus misalnya di Cirebon, di mana misalnya keratonnya itu ikut juga berpartisipasi dengan rutin mengadakan event kebudayaan, kemudian
dengan memajukan pelaku UKM misalnya dan membuat produk-produk kue-kue tradisional dan tenunan ataupun kerajinan tradisional itu kan bisa menjadi suatu model. Tapi kita akan bahas berikut, tapi setelah saya harus kembali kepada yang satu ini dulu.